Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB. Materi pelatihan sesi siang untuk PPH Potong Pungut akan segera dimulai. Dan kepada Bapak Lukman, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Selamat siang teman-teman. Semuanya saya harapkan masih semangat ya untuk mengikuti pelatihan ini. Kita lanjutkan materi kita yang tadi. Teman-teman, kita lanjutkan materi kita tadi. Yang terakhir yang kita bahas adalah bagaimana kalau misalnya ada pegawai yang berhenti bekerja di pertengahan tahun. Nah, berhenti berhenti bekerja itu ada dua penyebab ya. Yang pertama karena berhenti resign seperti itu ya. Yang kedua berhenti karena mohon maaf ya meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Cara perhitungannya itu beda ya. Kalau yang meninggal itu penghasilannya nanti disetahunkan. Disetahunkan itu artinya di 12 bulankan gitu ya. Kemudian nanti pajaknya itu dikurangi yang sudah dipotong setiap bulannya. Ya. Nah, itu variasi-variasi PPh pasal 21 ya, teman-teman ya. Yang perlu diingat ada masa pajak terakhir itu cara menghitungnya tidak menggunakan TER ya, tidak menggunakan TER. Kemudian apa yang sudah kita hitung tadi, teman-teman, itu wajib dibayar ya, teman-teman ya. Ingat ya, dibayarkan. Contohnya misalnya tadi untuk PPh masa Januari. Ini ya. PPh pasal 21 masa Januari. Untuk aturan lama ya. Untuk aturan lama PPh pasal 21 seperti ini ya. Misalnya bulan Januari, misalnya dihitung bahwasannya yang harus dipotong adalah 228.159. Ini harus disetorkan oleh perusahaannya, ya. Yang motong perusahaan, yang membayarkan ke kas negara itu juga perusahaan. Yang melaporkan di SPT-nya perusahaan. Nah, batas waktu pembayarannya dulu 2025 pembayarannya itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya, ini untuk Januari 2024, maka harus dibayarkan maksimal tanggal 20 maaf, maksimal tanggal 10 Februari 2024 ya, tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, untuk yang terbaru dengan aturan Cortex itu kalau tidak salah mundur ya. Yang awalnya tanggal 10 sekarang tanggal 15 kalau nggak salah. Nanti mohon maaf ya koreksi kalau misalnya saya salah. Tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, setelah bayar itu kan kewajibannya harus lapor ya. Ini ya, setelah bayar dan harus dilaporkan. Laporkannya itu memakai namanya SPT PBH pasal 21. Itu harus dilaporkan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk yang pelaporan SPT ya. Ini ya, tanggal jadi teman-teman ingat tanggal tanggal bayar dan tanggal lapor itu harus diperhatikan. Memangnya ada sanksinya, Pak, kalau misalnya terlambat atau tidak dilaporkan atau dibayarkan. Ya, tentu ya. Tentu ada sanksi yang mengikuti jika terlambat bayar ataupun terlambat lapor. Itu ya. Untuk PPh pasal 21 pegawai tetap ya, masih pegawai tetap.
Nanti Pak Agus itu di akhir tahun setelah Desember itu ter terekam kemudian dihitung pajaknya. Pak Agus itu akan mendapatkan bukti potong PPh pasal 21 dari perusahaan. Jadi perusahaan itu wajib membuat membuat bukti potong PPh pasal 21 setahunan ya. Bentuknya itu seperti ini, teman-teman. Ini namanya bukti potong 1721A1. Kalau swasta itu A1 namanya. Kalau PNS itu A2. Bentuknya seperti ini. Yang asli itu ada barcode-nya. Ya. Ini isinya adalah gaji selama setahun, pengurang selama setahun, plus pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan selama setahun. Ini wajib diberikan oleh perusahaan kepada semua pegawainya, gitu ya. Berbekal inilah nanti pegawai itu dengan sendirinya atau secara individu akan melaporkan SPT pribadi masing-masing. Bukti potong ini dibuat oleh perusahaan melalui aplikasi Cortex untuk sekarang ya. Untuk yang lama itu aplikasi DJP online. Ya, seperti atau tercetak formulir seperti ini. Ini ya, bentuknya seperti ini. Ini khusus untuk pegawai tetap. Kalau bukan pegawai pegawai tidak tetap ya, bukti potongnya beda lagi, bukan seperti ini. Itu ya, teman-teman ya. Selanjutnya, sekarang untuk nah ini ya, pegawai tidak tetap. Nah, kira-kira seperti inilah skemanya, teman-teman. Pegawai tetap cara menghitung pajaknya itu ada dua ya. Untuk selain masa pajak terakhir itu pakai TER ya, ini ya, sudah kita bahas. Untuk masa pajak terakhirnya pakai tarif pasal 17 dengan skema atau tata cara perhitungan yang seperti tadi itu ya. Setahun berapa, dikurangi PTKP, dikurangi pengurang itu ya. Ini sudah kita bahas ya. Saya harap teman-teman paham. Kemudian selanjutnya itu adalah pegawai tidak tetap. Ini teman-teman ya. Pegawai tidak tetap ya atas upah DSC. DSC ini kepanjangannya dan sejenisnya ya. Untuk pegawai tetap itu ada yang tidak dibayarkan bulanan ya. Jadi per upah per hari gitu ya. Atau yang dibayar bulanan. Mereka itu sama-sama pakai TER ya nanti untuk pegawai tetap. Contoh ya, contoh. Oh ini ya. Contohnya ini teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Contohnya, Tuan L bekerja di PTU. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Oke. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 4.500.000. Jadi, Tuan L tolong dong rakitkan bingkai foto saya. Saya kasih waktu 10 hari, saya kasih atau PT-nya bilang saya kasih 4.500.000. Nah, maka karena itu kita udah tahu nih jangka waktunya 10 hari nih untuk pekerjaan. Cara menghitung pajaknya itu adalah 4.500.000 dibagi 10 hari. Ketemu 4.500.000. Ini upahnya harian, maka di upah harian itu ada TER harian ya teman-teman.
tabel TER. Kalau teman-teman geser ke atas itu ada namanya TER harian. Ya, TER harian itu maksudnya gimana, Pak? TER harian itu digunakan untuk menghitung pajak pegawai tidak tetap yang dibayar harian. Ketentuannya itu adalah kalau upahnya itu 0 sampai 450.000 itu dikenakan pajak tarifnya 0. Ya. Kalau upahnya itu 450.000 1 sampai 2.500.000 per hari, maka tarifnya itu adalah 0,50%. Nah, di contoh tadi itu dihitung walaupun dia 10 hari, kita harus menghitung perharinya berapa sih. Ini sama kayak teman-teman misalnya ada tarif borongan ya. Nyuruh orang untuk memperbaiki apalah gitu ya. Borongan misalnya 5 hari. Nah, itu tolong di perharinya berapa, dihitung berapa. Nah, karena perharinya itu jatuhnya itu 450.000 pas ya. Maka dikenakan tarif 0,0%. Ya. Jadi pajaknya itu sebesar 0. Lupa eh, tidak kena pajak dengan tarif 0% itu beda ya Pak? Iya beda ya. Di aturan pajak ini namanya dikenakan pajak tetap ya, tetap dikenakan pajak cuma tarifnya 0%. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pegawai yang upahnya itu di atas 250.000 mohon maaf 2.500.000 per hari. Ini ya. Cara menghitungnya beda. Tadi TER harian kan batasannya 2.500.000 per hari. Ya, dikenakan 0,50. Kalau memang perharinya itu dapat di atas 2.500.000, memang ada Pak yang di atas 2.500.000 per hari. Banyak ya. Maka cara menghitungnya, jika dia posisinya adalah pegawai tidak tetap, cara menghitungnya itu beda, yaitu dikasih DBP 50%. Contoh, Tuan M bekerja di BTN, menerima penghasilan harian, ya, di mana kalau dia bisa merakit TV, itu dikasih upah 300.000 per unit TV. Ternyata dalam sehari beliaunya itu bisa merakit 3 TV. Mohon maaf, 10 TV. Jadi upahnya 3 juta. 3 juta per hari. Maka cara menghitungnya PPh pasal 21-nya adalah 5% dikali 50%. Pak, 50% ini dari mana, Pak? Ya dari aturan undang-undang ini ya. Nah, ini ya. Nah, di atas 250.000 per hari. Maka penghasilan bruto kali 50% dulu. Ya. Jadi 50% itu ya dari aturannya gitu ya, bukan kita seenaknya gitu ya. Tarif. Dikalikan tarif pasal 17. Kenapa kok tadi dikali 5%? Iya, karena nah, tadi. Ya. Kenapa kok dikali 5%? Iya, karena 50% dikalikan 3 juta itu kan 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu kan rentangnya 0 sampai 60 juta. Maka dia pakai yang 5%. Jadi pajaknya itu 75.000. Ini ya. Ini untuk contoh pegawai tidak tetap. Nanti bisa dibaca. Kemudian untuk bukan pegawai. Ya. Di sini ada dokter nggak? Soalnya dokter banyak yang protes ya. Nah, yang pegawai tidak tetap, yang bukan pegawai. Contoh gini aja ya. PT Indofood, Indofood mengundang Pak Ustadz untuk ceramah apa ya? Ceramah di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadznya itu misalnya mendapatkan
mendapatkan honor 1 juta misalnya. Itu ya. Jadi PT Indofood mengundang Ustadz untuk acara buka bersama, kemudian ada tausiahnya lah gitu ya, seperti itu. Pak Ustadznya kemudian diberikan honor 1 juta rupiah. Maka honornya 1 juta, ya. Nah, karena Pak Ustadz ini adalah bukan pegawai dari PT Indofood, maka ingat ya, Pak Ustadz itu penceramah. Oh, penceramah itu tadi masuk bukan pegawai. Bukan pegawai itu ada daftarnya. Nah, ini yang termasuk bukan pegawai ini ya. Bukan, ya. Salah satunya adalah nomor 4 ya, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Oh, berarti Pak Ustadz ini masuk dalam penceramah. Penceramah itu bukan pegawai. Bukan pegawai itu rumusnya, cara menghitungnya adalah ini. Nah, ini bukan pegawai ya. Bukan pegawai ini ya, bukan pegawai. Cara menghitungnya adalah penghasilan bruto kali 50% dikalikan tarif pasal 17. Oh, berarti dikalikan 50% dulu DPP ya. Dasar pengenaan pajaknya sama dengan 50% dikalikan. Maka PPh pasal 21-nya adalah sama dengan 5% dikalikan. Maka atas honor 1 juta ini dipotong PPh pasal 21 sebesar 25.000. Ini ya, untuk apa namanya, bukan pegawai. Kemudian contoh lagi misalnya ya, untuk peserta kegiatan. Peserta kegiatan misalnya saya pakai contoh yang di sini. Mbak Agnes ya, Mbak Agnes. Mbak Agnes menjadi ketua panitia hari 17 Agustus. Ditunjuk kantornya jadi ketua panitia peringatan 17 Agustus. Nah, kemudian atas kepanitiaan tersebut, Mbak Agnes mendapatkan honor ketua panitia sebesar 500.000. Nah, karena Mbak Agnes ini menjadi sebuah kepanitiaan itu ya, di mana dia mendapatkan 500, honor 500, maka ini juga objek pajak PPh pasal 21 tadi, kepanitiaan tadi ya. Hmm. Nah, ini ya peserta kegiatan ya. Orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan termasuk mengikuti rapat, seminar, sidang, pendidikan, pertunjukan, olahraga, dan keikutsertaan ya, kegiatan lainnya. Maka cara menghitung pajaknya itu adalah ini ya, peserta kegiatan. Nah, ini ya, peserta kegiatan. Caranya itu adalah penghasilan bruto langsung dikalikan tarif pasal 17. Ya. Jadi penghasilan brutonya berapa? Honor 500.000, DPP-nya. Teman-teman jangan bingung ada DPP ya. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak, yaitu dasar angka yang menjadi patokan menghitung pajaknya, gitu ya. DPP-nya 500.000, 500.000. Maka PPh pasal 21-nya sama dengan langsung ya 5% dikalikan 25.000 ya. Ingat ya, menghitungnya beda ya, Pak. Menghitungnya beda. Ya. Nah, semua ini wajib dipotong oleh perusahaan atau pihak yang memberikan penghasilan.
Tuh ya. Kemudian sedikit tambahan lagi ya. Ini tadi contoh dari peserta kegiatan ya. Ini contoh dari bukan pegawai. Kemudian sedikit tambahan ya teman-teman. Tadi pegawai tetap. Pak, misalnya ya, saya punya perusahaan. Perusahaannya itu baru, Pak. Pegawainya ada 5 orang. Namanya Agus, Budi, Chandra, Doni, dan Erik. Karena ini perusahaan baru, Pak. Semuanya itu kita gaji 3 juta, Pak. 3 juta semuanya, Pak. Mohon maaf, Pak, karena ya masih baru, Pak, merintis. Ini kan di bawah PTKP semua, Pak. Taruhlah PTKP TK0 itu kan 4.500.000 per bulan. Kalau 54 juta itu kan setahun. Ya, PTKP TK0. Itu kan setahun. Ya. Kalau per bulannya berarti jatuhnya bagi 12, ya 4.500.000 ya. Oke, Pak ini kan di bawah PTKP semua. Apakah kalau ini mereka itu pegawai tetap, apakah setiap bulan itu harus kami buatkan seperti ini, Pak? Penghitungan seperti ini dan harus dilaporkan. Maka jawabannya itu adalah iya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha, CVPT membayar gaji setiap bulan kepada orang, ya. Gajinya itu di bawah PTKP, maka setiap bulan teman-teman wajib melaporkan ini di PPh pasal 21 setiap bulan, walaupun pajaknya nol ya, pajaknya nol. Ini ya, ingat ya, ini tarifnya itu nol, ada tarif nol ya, yaitu untuk penghasilan 0 sampai 5.400.000. Itu ya. Jadi atas penghasilan dari pegawainya ini itu dikenakan pajak setiap bulan, tapi tarifnya nol. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi nanti ya kalau setahunnya berarti ya PPh-nya nihil teman-teman ya. PPh nihil. Nanti bukti potongnya seperti ini bentuknya nihil. Nah ini nanti wajib diberikan kepada pegawai walaupun penghasilannya itu tidak dipotong pajak. Itu untuk PPh pasal 21. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Ada pertanyaan nggak? Saya kirimkan ini ya teman-teman ya. Latihan. Silakan dikerjakan untuk PPh pasal 21. Teman-teman saya ini ya saya kirimkan latihan di menu chat ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan seperti ini ya latihannya. Nah, seperti ini. Silakan diisi berapa PPh yang harus dipotong PPh pasal 21 yang harus dipotong Januari sampai Desember ya. Ingat ya, Desember ini bulan terakhir, maka menghitungnya beda. Kemudian ya, kemudian silakan nanti diisi ya di sini ya. Gajinya naik turun ya, nggak apa-apa ya. Gajinya naik turun. Nanti silakan diisi. Dikerjakan ya. Di kolom chat ya teman-teman yang ngerjakannya itu ya. Filenya sudah saya kirim. Dikerjakan sampai pukul 13.45.
Ya. Pak, ini nggak ada premi-premi dan seterusnya, Pak. Anggap saja tidak ada lah ya, biar gampang ya. Pokoknya ini gaji brutonya ini, penghasilan brutonya. Nah, ini ya, dia Mas Rafli ya, karyawan dia statusnya K1 ya, PTKP-nya K1 63 juta. Ya, K1. Nah, silakan teman-teman dikerjakan ya. Tabel ternya itu ada di sampingnya ya teman-teman ya, di sheet sampingnya itu. Sebentar. Ya, tabel ternya ada di sheet sampingnya ya teman-teman. Ya, tabel ternya ya, ada di sampingnya.
Sudah ada yang selesai, teman-teman? Kalau yang sudah, coba tolong di chat ya, di kolom chat, di komen yang Desember berapa? Yang PPh satu Desembernya berapa? Kalau semua sama berarti harusnya untuk yang Januari sampai November benar ya. Silakan di komen yang Desember itu ketemu berapa? PPh pasal 21 Desember. Asumsi iuran pensiun nggak ada ya. Biaya jabatan ingat ya 5% ya setahun ya. Maksimal 6 juta. Ada yang sudah ini Mbak Esther ya 191.750. Oke ya, sip. Yang lain teman-teman, PTKP-nya K1 loh ya teman-teman ya. K1, mohon maaf nih K1. Mbak Esther coba dicek lagi K1 nggak? K1 ya. Sesuai dengan yang ini ya, K1. Dicek lagi ya K1 ya. Ini 63. Yang lain teman-teman berapa? Agnes ya. Oke. Dicoba ya Mbak Agnes ya. Filenya ini ya. Filenya di Excel yang di chat itu ya. Bisa juga untuk latihan-latihan juga. Yang lain teman-teman? Mbak Angel 417. Nah, beda ya dengan Mbak Esther ya. Dicek lagi ya, PTKP-nya bener nggak K1 ya. Asumsi tiada ada pensiun ya, maksudnya iuran pensiun asumsi nol, biaya jabatannya 5% ya. Maksimal 6 juta setahun. Yang lain ada lagi di chat ya, di kolom chat ya teman-teman ya.
Yang lain tidak ada. Nah, kita kerjakan ya, teman-teman ya. Kita cek ya. Ini nih saya sudah nyontek tadi ya, teman-teman. Untuk tarif ternya, hmm, hmm, harus ini. Ini ya, tarif ternya, ini ya, semoga sama ya teman-teman ya. K1 5 juta itu tarifnya nol ya. K1, yang ini ya. Pakai yang ini ya. Nah, ini K1 itu pakai yang ini ya. K1 masuk yang kategori B. Oke, ini ya, nol ya. 5 juta nggak ada nih. 5 juta. Oke, Februari 025 dan seterusnya ya. Ini sesuai tabel ternya ya. 0 seperti ini ya. Oh, jadi kalau misalnya gajinya setiap bulan itu naik turun ya, seperti ini teman-teman ya, nggak masalah. Gajinya naik turun ya. Seperti ini cara menghitungnya. Kalau memang toh itu tidak ada yang harus dipotong pajak ya memang nol, nggak ada gitu ya. Yang Desember itu tidak pakai TER. Ya. Hmm, ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Udah sama semua ya? Atau barangkali saya yang salah mohon dikoreksi ya. Hmm, ya. Oke, ketemu pajak atau PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai November itu adalah 225.500. Oke, sekarang kita hitung yang Desember. Bruto setahun, penghasilan bruto setahun itu ini ya, masukkan. Biaya jabatan ya, biaya jabatan itu sama dengan 5% dikalikan 3.755.000. Ini ya, karena ini setahun, setahun itu maksimal kan 6 juta. Ini di bawah 6 juta, ya udah ini yang dipakai. Ya, 3.755.000. Iuran pensiun anggap tidak ada ya, untuk mempercepat. Total pengurang sama dengan ini ditambah ini. Total pengurangnya 3.755.000. Penghasilan neto setahunnya adalah bruto setahun dikurangi pengurang selama setahun. Ini ya, 71.345.000 dikurangi PTKP, berarti ya penghasilan neto dikurangi PTKP itu adalah penghasilan kena pajak setahun. Ini ya, berarti ya, berarti penghasilan kena pajak setahunnya seperti ini, pembulatannya sama ya. Pajak setahunnya itu 417.250. Ini barangkali tadi Mbak itu ya. Nah, Mbak Angel ini PPh untuk setahun ya, Mbak Angel ya, 417.250 itu pajak setahunnya. Pertanyaan saya tadi pajak yang khusus Desembernya saja, gitu ya. Jadi untuk PPh pasal 21 Desembernya itu adalah cara menghitungnya pajak Januari sampai November berapa yang sudah dipotong. Nah, ini pajak setahunnya 417, ini pajak yang sudah dipotong Januari sampai November. Berarti PPh pasal 21 Desember berapa selisihnya ya? Dikurang. Nah, 191.750. Benar ya, Mbak Esther ya. Oke, teman-teman ini ya saya harapkan bisa ya setelah setelah pelatihan ini teman-teman bisa mempraktekkan. Mungkin nanti pasti ada variasi-variasi ya. Kalau bertemu di lapangan atau itu pasti nanti bisa menambah pengetahuannya. Pasti aja itu ya permasalahan di lapangan nanti. Itu ya. Untuk PPh pasal 21 saya cukupkan sampai di sini ya. Atau nanti mau masih
mau bertanya ya silahkan ya. PPh pasal 21 selesai ya. Oke. Ini ditanyakan nggak? Silakan ya kalau ada yang ditanyakan. Silakan teman-teman dari yang sudah Pak Lukman jelaskan terkait PPh pasal 21, apakah ada pertanyaan? Silakan ya teman-teman ya jika ada pertanyaan. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Tadi pasal 21 itu adalah bagaimana menghitung pajak terhadap gaji, upah, honor ataupun bentuknya lain yang diterima oleh orang. Ingat ya, oleh orang, bukan oleh badan usaha, bukan yang diterima CV, bukan yang diterima PT, bukan yang diterima yayasan, bukan yang diterima oleh sekolah, bukan ya. Yang menerima itu adalah orang. Itu yang dimaksud PPh pasal 21. Kalau PPh pasal 22 itu terkait dengan pembelian, pembelian barang. Ini ya. Pemungut. Nah, ingat ya, kalau tadi pasal 21 itu bahasanya pemotong, pasal 22 itu bahasanya pemungut. Seperti PPN ya, PPN itu pemungut PPN, bukan pemotong PPN, bukan ya. Pemungut pasal 22. Pemungut PPh pasal 22 itu ditetapkan oleh menteri. Ya. Siapa saja sih badan-badan tertentu, bendaharawan pemerintah, wajib pajak badan. Terkait apa sih mereka itu memungut PPh pasal 22? Berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Ya. Berkenaan dengan kegiatan di bidang impor. Ya. Atau atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ya. Pemungut PPh pasal 22, yaitu instansi pemerintah. Semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang kedua BUMN, ingat ya BUMN, bukan BUMD. Ya. Kadang-kalanya kan pemerintah kota atau pemerintah daerah itu, pemerintah daerah kabupaten maksudnya ya, itu punya BUMD tersendiri ya. Nah ini yang pemungutnya itu adalah BUMN. Contoh BUMN itu apa? Mandiri, BRI, apa lagi ya? BTN, apa itu? Waskita Karya, PP dan seterusnya ya. KAI gitu ya, BUMN. Jadi kalau teman-teman merasa menjual barang kepada mereka, oh itu ada PPh pasal 22-nya ya. Jangan lupa. Mereka ini memungut ketika melakukan pembayaran atas pembelian barang, ya. Tidak termasuk jasa, pembelian barang. Ya. Kemudian Bank Devisa atau DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Dia itu memungut atas kegiatan impor. Jadi kalau teman-teman impor baik melalui darat, laut, udara, itu siap-siap dicegat oleh bea cukai di bandara, di pelabuhan. Nanti harus membayar PPh pasal 22 terlebih dahulu. Kemudian produsen importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, yaitu atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Banyak ya pemungutnya ya, 4 sampai berapa ini? Sampai 9, nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Penyelenggara distributor tingkat kedua maksimal atas penjualan pulsa dan kartu perdana. Ya. Jadi teman-teman kalau punya usaha jual beli pulsa ya memungut PPh pasal 22 maksimal sampai distributor tingkat kedua. Kemudian nanti bisa di ini ya dibaca sendiri ya terkait dengan penjualan emas juga ya. Bisa Pasal 22 ini tarifnya banyak ya, banyak bermacam-macam. Tapi nanti tidak akan saya jelaskan semua, hanya yang penting yang sering saja ya.
Pertama, besarnya pemungutan, yang pertama besarnya pungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan catatan minimal 2 juta rupiah dan oleh BUMN itu 10 juta rupiah. Teman itu tokonya dibeli atau barangnya dari toko itu dibeli oleh instansi pemerintah, belanja di teman-teman berupa barang, maka itu ada PPh pasal 22. Ya. Nilainya itu minimal 2 juta kalau yang beli itu instansi pemerintah, BUMN itu 10 juta rupiah. Contoh ya. Tarifnya 1,5% harga tidak termasuk BPN. Contoh ya. PT Dinas Kesehatan Kota Bekasi membeli alat kesehatan ke toko sehat murah sebesar nilai 10 juta. 10 juta. Maka karena ini merupakan objek PPh pasal 22 dihitung ya PPh pasal 22. Caranya itu adalah ya nilai barang 10 juta. DPP-nya 10 juta rupiah. DPP itu ingat ya, DPP itu kepanjangannya adalah dasar pengenaan pajak, dasar yang digunakan menghitung pajak. Tarif PPh pasal 22-nya 1,5%. Maka seperti ini, sama dengan 1,5%. Nah, ini 150.000 rupiah. Maka kalau seperti ini ya, ketentuannya Dinas Kesehatan wajib memungut PPh pasal 22 ya. Dinas Kesehatan wajib memberikan bukti potong pungut PPh pasal 22 ke toko seks. Kenapa kok wajib memberikan bukti potong PPh pasal 22? Iya, karena bukti potong PPh pasal 22 itu adalah bukti bahwasannya penghasilannya toko sehat ini sudah dipotong oleh Dinas Kesehatan. Nantinya 150.000 ini digunakan menjadi pengurang pajak dari toko sehat. Dijadikan kredit pajak. Makanya ini penting ya. Membuat bukti potong dan toko sehat meminta bukti potong. Di aturan lama itu toko sehat wajib dia minta ya. Tapi suatu saat nanti ketika ada konteks ini, nanti Dinas Kesehatan buat bukti potong, bukti pungut PPh pasal 22 itu langsung ngeling di akun korteksnya toko sehat. Jadi toko sehat tidak perlu repot-repot meminta bukti potong pasal 22 ke Dinas Kesehatan. Itu ya, ngeling langsung sepanjang memang Dinas Kesehatannya itu membuat ya. Kalau nggak buat ya nggak ada bukti potong, bukti potong pungutnya ya nggak ada. Nah ini seperti itu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman yang wajib di apa dicermati juga itu adalah biasanya untuk dinas atau instansi pemerintah mereka itu belanjanya
nilainya sudah include PPN biasanya ya. Sudah include PPN. Tapi karena ini bukan bab PPN ya, 4 kali lagi pertemuan, ya tidak akan saya bahas. Intinya adalah ketika nanti dinas-dinas itu beli, nilai itu sudah include PPN. Nah, untuk mencari PPh pasal 22-nya, tadi kan ada ketentuan tidak termasuk PPN. Maka kalau 10 juta ini ada PPN-nya, PPN-nya dikeluarkan terlebih dahulu, teman-teman ya. Dikeluarkan terlebih dahulu. Singkat cerita, misalnya seperti ini. Ya. Harga termasuk PPN. Nah, karena ini 10 juta termasuk PPN, sementara kita disuruh mencari PPh pasal 22, maka kita harus mengeluarkan nilai PPN dari sini ya, dari 10 juta. Gimana caranya? Ya, caranya itu adalah seperti ini. Nilai barang plus PPN ya, 10 juta. DPP ya, sama dengan 100/111 dikalikan ini ya. Jadi PPN itu tarif efektifnya itu 11%. Tapi sesungguhnya tarifnya itu 12% ya. Pakai rumus ini aja nggak apa-apa ya. Ini. Nah, PPh pasal. Jadi gini teman-teman. Di dalam 10 juta itu ada PPN-nya. Maka kita harus mengeluarkan nilai PPN. Nah, caranya itu adalah tadi ya 100/111. Ketemu 9.9009. Inilah nilai barang tidak termasuk PPN. Nah, jadi kita hitung PPh pasal 22-nya sama dengan 1,5% dikalikan. Nah, ini ya. Berarti atas transaksi ini ya PPh pasal 22-nya itu adalah 135.135. Ini ya, teman-teman ya. Jadi intinya kalau ada termasuk PPN, PPN-nya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Itu untuk PPh pasal 22. Kalau untuk BUMN itu nilainya harus di atas 10 juta baru diadakan atau dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5. Misalnya Bank BRI belanja di toko sehat senilai 5 juta. Maka ya tidak ada PPN-nya teman-teman ya. Tidak ada PPN-nya karena nilainya itu di bawah 10 juta rupiah. Sekarang PT Indomaret membeli alat kesehatan, alat tulis di toko eh, toko apa ya? Toko Sumber Pintar senilai 20 juta. Pertanyaannya, berapa berapa berapakah PPh pasal 22-nya? 20 juta tidak. Berapakah PPh pasal 22-nya? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Silakan di kolom chat ya. Berapakah PPh pasal 22-nya ketika PT Indomaret itu membeli toko alat tulis di toko Sumber Pintar? Berapa PPh pasal 22-nya?
Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Silakan dijawab di kolom chat atau unmute. Berapakah PPh pasal 22? Ada? Belum ada yang jawab ini? Berapa? Ada orangnya Bang? Lalu teman-teman, ada berapakah PPh pasal 22-nya? Mbak Esther 300.000. Yang lain, teman-teman, berapakah PPh pasal 22-nya? Mbak Ira, Mas Satria, Mas Rahmat, Mbak Rafika, berapakah PPh pasal 22-nya? 300, Mbak Agnes 300. Nah, ingat ya, teman-teman ya, dilihat kembali aturannya. Set. Nah, ini ya, PPh pasal 22 itu apa sih? Yaitu pungutan PPh pasal 22 dilakukan ketika yang beli barang itu adalah instansi pemerintah atau BUMN. Nah, yang lain itu yang dibeli itu adalah bahan bakar pelumas, apa itu namanya pulsa, emas batangan, kendaraan bermotor gitu ya. Nah, ternyata dipungut PPh pasal 22 untuk semua barang jika yang melakukan pembelian itu adalah instansi pemerintah atau BUMN. Nah, dilihat lagi ya teman-teman ya. Loh, PT Indomaret ini kan beli alat tulis di toko sumber sumber pintar. Dipungut PPh pasal 22 sepanjang yang membeli ini adalah instansi pemerintah atau BUMN. Nah, PT Indomaret itu kan bukan instansi pemerintah. PT Indomaret bukan juga BUMN. Maka dalam transaksi ini tidak ada objek PPh, tidak ada objek PPh pasal 20. Itu ya. Alasannya adalah PT Indomaret bukan instansi pemerintah, PT Indomaret bukan BUMN. Jadi ya teman-teman ya, hati-hati. Hati-hati terjebak dalam soal dan nanti di kehidupan nyatanya ya. Oke, saya lanjutkan. Itu ya, untuk PPh pasal 22. Kemudian atas impor ya, teman-teman kalau misalnya beli barang dari luar negeri nanti akan dicegat oleh bea cukai ya. Dikenakan PPh pasal 22. Atas impor ya, tarifnya tidak final ya. Importirnya, orang yang mengimpor itu kan namanya importir. Itu ada API, non-API, dan tidak dikuasai. API ini adalah kepanjangannya angka pengenal impor. API ini bisa didapatkan di asosiasi kalau nggak salah.
Jadi kalau importirnya itu punya API, itu tarifnya 2,5%. Kalau tidak punya API itu 7,5%. Nah, yang tidak dikuasai itu 7,5%. Pak, yang tidak dikuasai itu artinya apa, Pak? Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, atau di bandara, itu ada barang masuk dari luar negeri sampai pelabuhan itu ternyata tidak diketahui itu barangnya siapa. Ya. Tidak ada yang ngaku, ya. Maka karena itu tidak ada tuannya barang tersebut, akhirnya dilelang oleh pihak pemerintah. Nah, atas barang yang tidak dikuasai tersebut, nggak tahu siapa yang punya tersebut, itu akan dilelang dan dikenakan tarif 7,5% dari harga lelangnya. Itu ya yang dimaksud dengan yang tidak dikuasai. Nah, kemudian yang api dan non-api ya, itu dikenakan 2,5% atau 7,5% dari nilai impornya. Ya, jadi 2,5% kali nilai impor. 7,5% kali nilai impor. Sementara nilai impor itu rumusnya adalah CIF, Cost Insurance Freight, itu plus bea masuk, biasanya 20% ya, plus pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pabean. Itu ya. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya. Coba teman-teman dikerjakan. Ya, ya, dikerjakan. PT ABC mempunyai API mengimpor sebuah mesin dari Cina dengan data sebagai berikut. Ya. Harganya 500.000 US dollar, insuransinya 10.000 US dollar, freight-nya 40 US dollar. 40.000 ya. Terus KMK-nya 14.500. Hitunglah PPh impor atas mesin tersebut. Coba teman-teman hitung berapa PPh pasal 22-nya. Kalau dia punya API. Coba dihitung teman-teman. Teman ya. Cara menghitungnya ini nanti soal ujian mungkin ya. PT ABC mengimpor sebuah mesin dari Cina ya. Harganya 500 USD. Harga kos ya. 500.000. Insuransinya 10.000. Freight-nya itu 40.000. CIF-nya ya sama dengan A.
plus B plus C. Ya, 550.000 US dollar. Bea masuknya itu 20%, 110. Ya. Jadi nilai impornya itu sama dengan CIF-nya plus bea masuk 660. Kurs KMK-nya itu 14.500. Ya. Jadi nilai impornya sama dengan dirupiahkan ya, dikalikan 9.570 juta rupiah. Maka PPh pasal 22-nya sama dengan 2,5%. Ini ya, PPh pasal 22-nya seperti ini. Kalau dia tidak punya API, maka tarifnya 7,5. Ini ya, tarifnya lebih tinggi 5%. Berarti berapa tuh selisihnya? Oh, 478 juta ya, besar ya teman-teman. Makanya banyak yang harus pakai API agar apa tarifnya lebih rendah. Itu ya, ini ya teman-teman. Pak, ada beberapa negara itu yang membebaskan bea masuk, Pak. Dari beberapa negara itu, kalau kita beli dari situ itu bea masuknya dibebaskan menjadi nol ya, nol nggak apa-apa ya, seperti ini ya, teman-teman. Itu ya, teman-teman. Untuk menghitung PPh pasal 22 impor. Nah, sebentar ya saya charger dulu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk PPh pasal 22 ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini untuk industri atau produsen importir bahan bakar ya. Tarifnya seperti ini ya, beda-beda ya. Banyak sekali tarifnya kalau PPh pasal 22. Nih, ya. Bisa dibaca sendiri nanti ya untuk pengetahuan. Kalau untuk industri dalam negeri ya, semen jadi ini dikenakan sekali ya. Jadi produsen semen menyerahkan pertama kali ke distributor tingkat pertama itu ya. Ini ya. Industri semen 0,25, industri kertas, industri baja, kendaraan bermotor roda dua atau lebih, dan industri farmasi. Ya, tarifnya beda-beda ya, banyak. Ini juga sama ya, nanti bisa dibaca sendiri. Hmm, tuh ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, itu PPh pasal 22 ya, teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke PPh pasal 23. Sebentar ya. Hmm, Selanjutnya adalah PPh pasal 23 ya, teman-teman ya. Tadi PPh pasal 21 terkait dengan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh orang ya, orang pribadi dalam negeri. Kalau PPh pasal 22 terkait dengan pembelian barang ya. Nah, PPh pasal 23 ini terkait dengan pembelian jasa dan atau yang lainnya. Ya.
PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, oleh wajib pajak dalam negeri ya, baik itu orang pribadi maupun badan, dan BUT yang berasal dari modal ini ya, ditebelinnya. Dari modal. Atas penyerahan jasa dan penyelenggaraan kegiatan selain yang sudah dipotong pasal 21. Jadi jasa yang selain sudah dipotong pasal 21 itu masuk di PPh pasal 23. Ini ya. Tarif PPh pasal 23 itu hanya ada dua, 15% dan 2%. Ya. 15% itu dikenakan atas bunga dividen royalti hadiah atau penghargaan selain yang sudah diatur di pasal 21. Bunga ya. Bunga apa? Selain bunga bank ya. Selain bunga koperasi ya. Karena itu mereka diatur di ketentuan khusus. Bunga yang dimaksud di sini gimana, Pak? Bunga apa? Nah, contoh ya. PT ABC apa? Meminjam uang kepada CVOK sebesar 1 miliar dengan bunga dengan perjanjian nah, dengan perjanjian bunga 7%. Maka nanti nilai pinjaman 1 miliar ya, nilai pinjamannya 1 miliar, bunganya 7%. 7% kali 70 juta, maka PPh pasal 23-nya itu 15%. Ini ya. Jadi nanti kan PT ABC itu memberikan bunga ke CVOK ya sebesar 70 juta. Tapi yang diterima CVOK tidak penuh 70 juta, dipotong 10 juta 500. Ini PPh pasal 23, tarifnya 15%. Iya, teman-teman, tinggi kalau PPh pasal 23 ini. Ini contoh bunga ya. Dividen ya yang diterima oleh badan tapi sekarang sudah dibebaskan ya, bukan objek. Royalti ya, teman-teman penulis ya, dapat royalti dari penerbit ya, publisher itu dipotong pajak 15% dari DPP-nya, bukan dari royaltinya ya. Cara menghitungnya kemarin Terelie ya dulu kan protes ya mengenai DPP ini. DPP royalti, royalti. Ya, tarifnya itu memang 15% tapi DPP-nya itu tidak dari senilai royaltinya. Saya lupa ya, berapa ya. 40% ya. Iya, per 40% sama 20% ya, saya lupa. Iya, 40%. 40%. Jadi seperti ini misalnya ya, teman-teman. Ahmad Ghani ya, mendapatkan royalti atas lagunya sebesar 10 juta. Maka atas royalti ini harus dipotong PPh pasal 23. Yang memotong itu adalah pihak yang memberikan royalti. Royalti. Cara menghitungnya bagaimana? Nilainya royalti 10 juta. Nih ya.
DPP-nya itu adalah 40%. Maka 40% dikalikan ini. PPh pasal 23-nya itu 15%. Sama dengan 15% dikalikan ini. Nah, itu ya. Jadi DPP 40% itu gunanya untuk menghitung PPh pasal 23-nya. Jadi pajak atas royalti itu tidak langsung 10 juta langsung dikali 15%, bukan ya. 10 juta dikalikan DPP-nya dulu baru 6 dikalikan 15%. Dulu itu penulis ya, Trelie dan seterusnya itu ini menyoroti yang di sini DPP-nya dikurangin dong gitu ya. Maka dikurangi ya. Apa ya dulu ya saya lupa kasusnya. Intinya setelah itu DPP-nya diturunkan seperti itu. Maksudnya DPP-nya dinaikkan, ya diturunkan sorry. Diturunkan ya. Itu ya teman-teman ya, menghitung royalti. Nah ini yang kemarin ya diprotes Ariel ya. Maksudnya kan kemarin sama Ahmad Dhani ya. Kalau Ahmad Dhani pakai direct list license itu royaltinya gimana cara cara membayarnya atau menghitungnya gitu ya. Kalau pakai lembaga kan lembaga itu yang menghitungkan. Gitu ya. Terus sedikit cerita. Oke, ini hadiah ya atau penghargaan selain yang diatur di pasal 21. Nah, ini relatif banyak ya. Hadiah itu bermacam-macam. Kalau hadiah undian itu masuk PPh pasal 4 ayat 2. Itu tarifnya 25% teman-teman. Jadi kalau biar BRI diundi, dikocok, kemudian diundi gitu ya, maka itu tarifnya 25% dipotong bagi yang menerima hadiah. Tapi kalau hadiah, misalnya teman-teman jago nih badminton, ikut lomba, kemudian menang, dapat hadiah, maka itu pasal 21 masuknya. Ya. Nah, hadiah yang disebut di pasal 23 yang menjadi objek PPh pasal 23 itu adalah hadiah yang selain itu, selain undian. Ya. Misalnya PT ABC mendapatkan hadiah sebesar apa ini? Sebesar 100 juta atas pen- pencapaian penjualan atau pembelian lah, pembelian se pembelian tertentu. Jadi misalnya PT ABC ini adalah supplier kecap, misal supplier kecap kecap nomor 3 se-Indonesia misalnya. Nah, karena dia itu bisa menjual banyak, kemudian diberikan reward uang sebesar 100 juta dari pabrikan kecap. Nah, atas hadiah seperti ini, maka PT ABC itu dipotong hadiahnya sebesar 100 juta. Dari nilai 100 juta ya, hadiah. PPh, sorry, DPP-nya sama PPh pasal 23-nya. Nah, ini ya, 15 juta. Seperti itu ya. Atas pembelian itu ya untuk contoh hadiah. Kemudian yang tarif 2% yaitu sewa dan penghasilan dari penggunaan harta selain yang diatur PPh pasal 4 ayat 2. Teman-teman, sewa itu teman-teman kan sering dengar sewa tanah dan bangunan, sewa gudang, sewa toko, sewa kios, sewa rumah, dan seterusnya. Nah, untuk sewa tanah dan bangunan itu secara khusus diatur di
sewa tanah bangunan itu secara khusus diatur di PPh pasal 4 ayat 2 ya. Tarifnya itu 10% bersifat final. Nih. Nah, selain sewa tanah dan bangunan itu diatur di PPh pasal 23. Dan bersifat tarifnya 2%, bersifat tidak final. Pak, bedanya final dan tidak final itu apa sih? Nah, itu nanti pertemuan minggu depan. Ya. Ini ya, pasal 23. Contoh, Pak Agung, pegawai PT Indofood. Nah, suatu saat PT Indofood ini sedang ekspansi, teman-teman ya. Pak Agung, daripada Innovamu di rumah itu nggak terpakai, disewakan aja ke perusahaan Indofood. Setahun disewa 50 juta misalnya. Oh, oke, Pak Agung setuju. Mendapatkan sewa, mendapatkan uang sewa atas mobil Innova sebesar 50 juta setahun misalnya. Nah, apakah ini objek PPh pasal 23? Lupa, tadi itu katanya kalau yang menerima itu orang, itu kan PPh pasal 21, Pak. Pak Agung itu kan orang, Pak. Loh ini kok dipotong PPh pasal 23? Sewa 50 juta. DPP. PPh pasal 23, tarifnya 2%. 1 juta. Pak, kenapa pasal 23? Tadi katanya kalau yang menerima itu orang, itu PPh pasal 21. Loh, ini kok pasal 23, Pak? Apa sih alasannya? Nah, ingat ya teman-teman ya. PPh pasal 21 itu dikenakan atas gaji upah umum. Ya. Sementara kasus ini, Pak Agung itu punya aset berupa mobil. Mobil ini barang modalnya Pak Agung. Nah, mobil inilah yang disewakan, kemudian atas sewa tersebut dikenakan PPh pasal 23. Nah, di penjelasan PPh pasal 23 ini ya, objek PPh pasal 23 itu adalah sewa dan penghasilan dari penggunaan harta. Ini ya, penggunaan harta. Itu ya. Tadi definisi. Nah, ini ya. Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal. Nah, mobil itu adalah barang modal. Berarti kalau kejadiannya seperti ini bukan PPh pasal 21. Ini merupakan objek PPh pasal 21 kalau transaksinya seperti ini. Pak Agung pegawai PT Indofood. Pak Agung mendapatkan uang atas jasa nyetir atau sopir sebesar Rp 5 juta misalnya. Nah, kalau ini pasal 21 teman-teman ya. Karena yang di menjadi objek pajak itu adalah jasanya Pak Agung itu ya. Ya. Upahnya kepada Pak Agung atas upah nyetir ya. Teman-teman harap bisa membedakan. Terus kemudian PT Indofood terkena masalah hukum. PT Indofood menyewa pengacara
Pak Hor Pak Hormat. Pak Hormat ya. Hmm. Senilai senilai misalnya diberikan eh, dengan honor 100 juta. Hmm. Ini ya, Hormat ya, Pak Hormat. Nah, ini ya. Nah, teman-teman di Indofood ya. Kemudian kasus yang kedua, PT Indofood terkena masalah hukum. PT Indofood menyewa pengacara Pak Hormat dari firma hukum. Hormat, Paris dan rekan. Dan rekan. Ini ya. Coba ini nomor satu, ini nomor dua. Yang nomor satu itu objek PPh pasal 21 atau 23. Yang nomor dua itu objek PPh pasal 21 atau 23. Coba dijawab di kolom chat yang nomor satu itu apa, yang nomor dua itu apa. Jadi teman-teman harus bisa menentukan agar nggak salah ya. Nggak salah objek pajak. Silakan. Yang nomor satu itu PPh pasal 21 atau 23. Yang nomor dua PPh pasal 21 atau 23. Sekarang contoh ya. PT Indofood memperbaiki truknya. Truknya di PT Toyota dengan rincian sebagai berikut. Untuk pembelian bannya itu habisnya 5 juta. Ban truk itu berapa ya? 4 lah ya. 4 juta. Untuk olinya itu butuh 700.000. Kemudian spare part yang lain, spare parts yang lainnya itu 2 juta. Jas juta. Misalnya ya. Total seperti ini. Totalnya, nah, 7.700.000. Maka kalau di kwitansinya itu ada rinciannya seperti ini, maka PPh pasal 23-nya itu hanya dikenakan atas jasanya saja. Ya, teman. Maka PPh pasal 23-nya itu sama dengan 2% dikalikan 1 jutanya saja. Ini ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya di dalam kwitansinya tidak merinci seperti ini, langsung di total 7.700.000, maka PPh pasal 23-nya sama dengan 2% dikalikan. Ini ya, teman-teman ya. Nah, beda cerita misalnya yang memperbaiki bendahara. Bendahara dinas pendidikan Kota Bekasi memperbaiki mobil dinasnya di PT Toyota. Rinciannya seperti ini ya, teman-teman. Maka harus dipecah mana pembelian barangnya. Pembelian barangnya itu kan ini ban tambah oli tambah spare part. Mana jasanya? 1 juta. Yang ini itu PPh pasal 22. Yang ini PPh pasal 23. Lupa yang ini kok nggak ada
ini Pak, pasal 22-nya kembali ya. PT Indofood bukan merupakan instansi pemerintah, juga bukan BUMN. Itu ya teman-teman ya. Nah, pasal 22-nya sama dengan 1,5% dikalikan PPh pasal 23-nya 2% dikalikan. Kalau PPh pasal 22 itu kan ada batasannya ya, 2 juta ya. Tapi kalau PPh pasal 23 itu tidak ada batasannya, teman-teman. Berapapun jasanya ya dikalikan 2%. Ya. Seperti itu. Itu PPh pasal 23. Ya. Udah cuma itu aja ya, PPh pasal 23. Nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang yang terakhir ya, PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 ini sama ya. PPh pasal 22 itu tinggal hafal, bukan hafalan ya. Tinggal lihat tabelnya aja. Ya, banyak ya. Tarifnya itu banyak, rincian penghasilannya itu juga banyak ya. Semua PPh pasal 4 ayat 2 ini diatur di pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Semuanya itu bersifat final ya, teman-teman. Pertemuan minggu depan akan saya jelaskan konsekuensi dari penghasilan final itu apa. Penghasilan final dan non final itu apa konsekuensinya. Karena ini hanya ada di aturan perpajakan. Secara akuntansi itu nggak ada, penghasilan final itu nggak ada. Ya. Nah, ini ya, bunga deposito. Teman-teman punya deposito. Atas deposito itu teman-teman dapat bunga setiap bulan, setiap tahun. Maka bunga itu langsung dipotong 20%. Bersifat final. Teman-teman trading saham ya, baik itu melalui Mandiri Sekuritas, melalui Mirai Sekuritas, dan seterusnya, BNI Sekuritas, maka oleh sekuritasnya, ketika teman-teman transaksi baik jual ataupun beli, itu langsung dipotong 0,1%. Ya. Bunga diskonto obligasi ya, teman-teman yang punya obligasi, demikian juga dengan suku ya, SPN, itu 20% ya, ada yang 15%. Nah, ini teman-teman yang punya tanah dan bangunan ya. Ketika teman-teman itu menjual tanah ya, menjual tanah atau bangunan, itu ada dua aspek perpajakan, baik itu untuk penjual maupun pembeli. Jadi teman-teman kalau menghadap notaris itu ditagih dua. Bagi penjual itu 2,5% pajaknya ya. Namanya PPh-TB ya. PPh ya. PPh bukan BPh ya. Nah, 2,5% dari penjualnya itu langsung masuk ke rekening pemerintah pusat. Nah, bagi pembelinya itu dikenakan BPHTB ya. BPHTB itu masuk rekening pemerintah daerah. Tarifnya berapa? 2,5 atau 5% ya? Saya lupa. Bagi pembelinya, itu ya. Sewa tanah dan bangunan ya, teman-teman punya ruko disewa oleh Mixwi untuk jualan es krim 100 juta setahun misalnya. Maka PT Mixwi harus potong 10% dari nilai sewanya. Itu ya teman-teman ya. Jasa konstruksi teman-teman yang usahanya bergerak dalam kontraktor ya. Itu aturan yang terbaru itu banyak sekali tarifnya. Tergantung dari kualifikasi usaha teman-teman. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian dividen yang diterima oleh orang pribadi. Itu tarifnya 10% jika tidak diinvestasikan. Maksudnya seperti ini ya, teman-teman. Agnes mempunyai saham di BRI. Oh, jangan Agnes deh. Oh ya, nggak apa-apa deh. Agnes mempunyai saham di
BBRI, ya, sekuritas ya. Pada tahun 2024 mendapatkan dividen dividen dari BBRI sebesar eh, berapa ya? 30 juta. 30 juta. Nah, 30 juta itu untuk membeli iPhone 16 ya, sebesar 25 juta. Kemudian untuk dimasukkan lagi saham BBRI, diinvestasikan ya, investasi ulang sisanya ya, 5 juta. Masukkan saham lagi gitu ya. Nah, kalau transaksi seperti ini gimana, Pak? Maka dengan transaksi seperti ini, tadi adalah aturannya, dikenakan 10% jika tidak diinvestasikan. Maka Agnes, dengan kesadaran sendiri, dengan self-assessment, wajib membayar PPh pasal 4 ayat 2. Ayat 2. Nilai yang tidak diin, diinvestasikan dividen itu berapa? 25 juta ya. Nah, PPh pasal 4 ayat 2-nya sama dengan 10%. Nah, ini ya. Jadi Agnes harus bayar sendiri 2,5 juta. Nah, yang 5 juta tidak dikenakan ya, tidak dikenakan. Tapi harus dilaporkan. Harus dilaporkan di akun Cortex. Cortex di menu pelaporan investasi. Ya, ini harus diinvestasikan minimal 3 tahun ya, teman-teman. Harus diinvestasikan jika memang tidak mau dikenakan pajak, gitu ya. Ini ya, teman-teman ya. Selanjutnya dividen oke, uang pensiun oke. Nah, ini anggota simpanan bunga simpanan anggota koperasi. Jadi teman-teman kalau menjadi anggota koperasi itu bunga setiap bulannya itu dikenakan pajak. Kalau di bawah 240.000 per bulan pajaknya nol, tapi kalau di atas 240.000 itu 10%. Hadiah undian tadi sudah ya 25%. Nah, untuk yang PPh UMKM bagi orang usahawan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun itu 0,5%. Ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci di pertemuan minggu depan. Terima kasih teman-teman ya. Untuk hari ini saya cukupkan. Jika ada pertanyaan silahkan saya kembalikan ke Mbak Lisa ya. Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Pak Lukman atas materi hari ini. Bagaimana teman-teman sekalian? Dari yang sudah Pak Lukman jelaskan, apakah ada pertanyaan sebelum saya izin tutup? Silakan jika ada pertanyaan, teman-teman. Baik, mungkin sudah cukup ya Pak Lukman. Ya, Izin silakan nanti ditutup. untuk file Excel-nya boleh di-share ke saya ya Pak ya. Ya, file Excel-nya saya share ya. Ya baik, kalau gitu saya izin tutup Pak. Ya, Terima kasih Pak Lukman dan teman-teman Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB. Materi PPh Potong Pungut hari ini sudah selesai, namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kameranya. Boleh dibantu untuk on cam teman-teman sekalian?
Silakan yang lain. Mbak Ira, Mbak Agnes. Oke, baik, tidak apa-apa. Semuanya boleh tersenyum ke arah kamera. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mohon ditunggu sebentar. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Lukman. Terima kasih banyak Pak Lukman atas materi hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dan Pak Lukman sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Di antaranya yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPH orang pribadi hari Sabtu tanggal 19 April 2025 yang akan diampu kembali oleh Bapak Lukman Hakim SMMM yang akan dimulai pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom meeting nanti akan kami informasikan kembali 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, selamat sore dan selamat istirahat.